Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, kalau kita sehat, maka kita pun akan semangat dalam melakukan aktivitas kita belajar pada hari ini. Nah, jadi anak-anak, pada hari ini kita akan belajar 2 muatan pelajaran pada tema 8, subtema 3. Namun sebelum kita memulai aktivitas belajar kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa bersama ya. Yuk, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan mudahkanlah pemahamanku. Amin. Semoga dengan kita awali membaca doa, maka ilmu yang akan kita pelajari pada hari ini bermanfaat untuk kita. Amin. Nah, jadi anak-anak, untuk materi kita pada hari ini, muatan yang pertama adalah muatan bahasa Indonesia. Materinya tentang menemukan informasi tentang rambu lalu lintas dari teks percakapan. Jadi anak-anak, untuk menemukan informasi tentang rambu-rambu lalu lintas dan rambu petunjuk dapat kita peroleh dari teks bacaan yang kita baca. Lalu setelah itu, membaca teks percakapannya, kamu dapat menjelaskan makna dari beberapa rambu lalu lintas dengan menjawab pertanyaan yang diberikan. Coba anak-anak sekarang perhatikan teks bacaan yang akan Ibu bacakan. Nah, di sini ada teks percakapan antara Made dan Pak Guru. Made sedang berkemah dengan teman-teman sekelasnya. Made melihat tanda rambu petunjuk dengan tenda yang mereka dirikan. Made menanyakan arti rambu tersebut kepada Pak Guru. Perhatikan percakapan berikut. Made: Pak Guru, saya melihat ada beberapa rambu petunjuk di perjalanan menuju ke tempat perkemahan kita. Apa arti dari rambu tersebut, Pak? Lalu Pak Guru: Bagaimana penjelasan dari rambu yang kamu lihat tersebut, Made? Kata Made, rambu pertama berisi gambar tenda berwarna hitam dan rambu kedua berisi gambar bus berwarna hitam. Kedua rambu memiliki warna dasar putih dengan warna biru di sekelilingnya. Lalu Pak Guru berkata, rambu pertama merupakan rambu petunjuk untuk tempat berkemah. Rambu kedua merupakan rambu petunjuk untuk tempat pemberhentian bus. Lalu Made, wah terima kasih Pak. Sekarang saya mengerti arti dari kedua rambu tersebut. Nah anak-anak, jika anak-anak ketinggalan dalam menyimak percakapan antara Pak Guru dan Made, anak-anak bisa stop dulu videonya, lalu anak-anak perhatikan atau anak-anak baca ulang sendiri teks percakapan antara Pak Guru dan Made tentang rambu lalu lintas. Nah, jika anak-anak sudah membaca teks bacaannya atau teks percakapan yang tadi telah dibacakan, lalu tugas anak-anak adalah kerjakan soal-soal berikut sesuai teks percakapan di atas tadi. Yang pertama, pertanyaannya adalah, di mana Made melihat rambu lalu lintas yang ditanyakannya kepada Pak Guru? Lalu yang kedua, buatlah gambar kedua rambu yang dilihat oleh Made. Nah, tadi ada 2 rambu lalu lintas yang ditanyakan Made oleh atau dengan Pak Guru. Nah, nanti anak-anak silahkan gambarkan kedua rambu tersebut. Nah, anak-anak lebih mudahnya, anak-anak nanti bisa minta bantuan orang tua kalian bagaimana rambu kedua tersebut. Nah, anak-anak, itu tadi adalah muatan kita yang pertama, yaitu muatan bahasa Indonesia. Sekarang kita akan memasuki muatan yang kedua, yaitu muatan matematika. Materinya tentang menyajikan data dalam diagram. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya anak-anak sudah belajar tentang diagram ya. Oke, sekarang kita akan mempelajarinya lagi.
Nah, anak-anak, dalam menyajikan data dalam diagram, itu kita akan lebih mudah membaca atau kita akan mudah menemukan makna dari data yang disajikan dalam diagram. Coba anak-anak perhatikan contoh berikut ini. Tabel banyak anggota pramuka di setiap barung yang mengikuti kemah. Warna barung ada 5 ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya di sampingnya ini adalah banyaknya anggota atau siswanya. Barung biru banyaknya anggota 8. Barung hijau banyaknya anggota 10. Barung kuning banyaknya anggota 6. Barung merah banyaknya anggota 9. Dan barung putih banyaknya anggota adalah 8. Nah, dari diagram tabel ini kita dapat menemukan informasinya bahwa setiap barung memiliki banyaknya anggota masing-masing. Nah, sekarang kita akan melihat dari diagram tabel dengan warna. Coba anak-anak perhatikan. Di sini untuk barung biru dengan jumlah baris ada 8. Jika kita hitung di sini ada 8. Lalu barung hijau, barisnya yang berwarna hijau ada 10. Lalu untuk barung kuning, baris yang berwarna kuning jika kita hitung ada 6. Barung warna merah jika kita hitung keseluruhannya ada 9 baris warna merah. Dan untuk barung putih jika kita hitung keseluruhannya maka ada 8 baris warna merah. Nah, jadi anak-anak, apakah anak-anak sampai sini paham? Oke, kalau anak-anak belum paham, anak-anak bisa stop dulu video ini lalu anak-anak cermati dari setiap tabel dan informasinya. Nah, di samping ini adalah kesimpulan dari bacaan tabel diagram warna. Warna barung biru ada 8, barung hijau ada 10, barung kuning ada 6, barung merah ada 9, dan barung putih ada 8. Sudah jelas anak-anak? Oke, kalau sudah jelas, di sini ada tugas untuk anak-anak. Nah, anak-anak, tugasnya di sini anak-anak perhatikan dulu tabel data alat transportasi kegemaran siswa kelas 3 berikut. Nah, anak-anak, ini nanti anak-anak tuliskan di buku tugas kalian ya. Untuk tabel yang pertama, anak-anak perhatikan jenis alat transportasi. Nah, ada sepeda motor, mobil pribadi, bus, kereta api, dan sepeda. Jadi ada 5 kendaraan ya anak-anak ya, atau ada 5 transportasi. Lalu banyaknya siswa, untuk yang menyukai sepeda motor ada 8, yang menyukai mobil pribadi ada 7, yang menyukai bus ada 9, yang menyukai kereta api ada 10, yang menyukai sepeda ada 5. Nah, silahkan nanti anak-anak setelah itu anak-anak membuat tabel. Nah, di sini ada nama-nama dari setiap kendaraan. Nah, dari tabel atas ini anak-anak membuat arsiran warna. Jadi perintahnya adalah arsirlah tabel di samping sesuai dengan jumlah masing-masing jenis alat transportasi di atas. Nanti anak-anak mengarsirnya dengan warna yang berbeda ya dari setiap tabel atau kolom kendaraan masing-masing. Paham anak-anak? Oke, kalau anak-anak sudah paham, silahkan anak-anak boleh dikerjakan di buku tugas kalian ya. Apabila anak-anak masih belum jelas, anak-anak silahkan memutar lagi video penjelasan atau video materi kita pada hari ini. Nah, dari Ibu, sekian dulu ya anak-anak ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak materi kita pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Dari Ibu sekian dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.